Ibu, sukacita besar memenuhi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan minggu pagi ini kita mau belajar bersama-sama satu ajaran yang penting dari Alkitab, yaitu menghidupi gaya hidup mengampuni dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Pelajaran ini menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yaitu mendapatkan pengampunan dan mau memberikan pengampunan. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali belajar Alkitab, dan kami ingin melakukan kebenaran firman Tuhan ini supaya kami memiliki segala sesuatu yang firman Tuhan ajarkan untuk menghidupi gaya hidup mengampuni dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Terima kasih Bapak, kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, mari membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membacanya bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya tunggu. Semua tetap sehat ya. Kita berdoa supaya sehat secara rohani, kita dekat dengan Tuhan, dan sehat secara jasmani di tengah-tengah wabah penyakit yang sedang terjadi. Kita tetap sehat dalam pimpinan Tuhan. Mari 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita baca dengan bersuara dimanapun Bapak dan Ibu berada. 1, 2, 3. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Bapak dan Ibu, dalam hidup kita sehari-hari pasti ada banyak perbuatan yang kita lakukan, dan juga kita melihat perbuatan orang-orang lain. Ya, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang terjadi. Nah, di kelas dewasa pria wanita senior pada pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang mau meminta maaf kepada orang yang kita buat kesalahan, buat dosa, dan juga bagaimana kita menjadi orang yang mau memberikan pengampunan bagi orang-orang yang sudah berbuat kejahatan atau kesalahan kepada kita. Baik Bapak dan Ibu, mari kita melihat bersama-sama. Saya meyakini bahwa kita sekalian adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kita pasti pernah melakukan perbuatan yang salah kepada orang lain, kepada gereja, dan perbuatan yang berdosa terhadap Tuhan. Bagaimana cara kita untuk menangani perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan dan yang tidak baik itu? Kita harus meminta maaf, ya. Meminta maaf berarti kita mengakui kesalahan, dan berani mengakui kesalahan itu merupakan tindakan untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, ya. Kita datangi, kita berkata kita salah, lalu minta maaf, dan ada perbaikan hubungan dengan orang itu, bahkan untuk diri kita sendiri. Gimana perbaikannya? Karena setiap orang, termasuk kita, ketika kita mengakui kesalahan kita sendiri, kita menyadari bahwa diri kita tidak sempurna, dan kita membuang keangkuhan kita. Lalu kita ingin memperbaiki hubungan,
dengan orang yang kepadanya kita berbuat kesalahan. Itu kebaikan bagi diri sendiri, ya. Jadi kita ya merasakan saya membutuhkan pengampunan dari seseorang. Saya ingin lega karena kesalahan saya sudah dimaafkan oleh orang itu. Saya butuh pengampunan dari Tuhan karena dosa-dosa saya. Dan saya kemudian menjadi lega kalau dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi beranilah meminta maaf dalam menjalani hidup ini. Lalu yang kedua, hal yang penting, kita perlu menjadikan diri kita orang yang mau memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah, yang melakukan kejahatan bagi kita. Apakah sukar untuk memiliki sikap seperti itu? Kalau kita menghidupi gaya hidup mengampuni, memberikan pengampunan itu tidaklah sulit. Orang yang memberikan pengampunan berarti membuka hatinya untuk mengampuni kesalahan orang. Saya mengampuni kesalahan kamu. Dan itu harus kita lakukan dalam menjalani hidup sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita memberikan pengampunan yang tulus dan memiliki gaya hidup yang mengampuni. Bapak dan Ibu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menghidupi gaya hidup mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang lain, ada tujuan pengampunan bagi orang yang diampuni kesalahannya atau kejahatannya atau perbuatan-perbuatannya yang berdosa terhadap Tuhan. Ada tujuannya. Perhatikan, kalau kita melihat dalam kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita tahu waktu ia disalibkan, dan Alkitab mencatat ada 7 perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Ya. Perkataan yang pertama yang keluar dari mulutnya setelah Yesus Kristus mengalami penderitaan yang hebat, dia dipenjarakan tanpa salah, dia mendapatkan hukuman cambuk, dia diludahi, ditinju, dan kemudian dia harus memikul salibnya menuju ke tempat penyalipan, lalu kemudian dia disalibkan, tangan dan kakinya terpaku. Dan Bapak Ibu tahu perkataan pertama yang diucapkan ketika salib berdiri? Ya, benar. Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka itu? Setiap orang yang sudah membuat dia menderita dan disalibkan. Yesus tidak ada dendam kepada mereka. Dan Yesus memiliki gaya hidup yang mengampuni. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Semasa hidupnya Tuhan Yesus tuh banyak sekali mengajarkan tentang kasih. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, lalu layanilah seorang akan yang lain. Ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan membalas perbuatan jahat mereka. Ada banyak ajaran tentang kasih dan pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, dan dia membuktikan dalam dirinya. Ketika dia mengalami kepedihan, penderitaan akibat penyaliban, dia memberikan pengampunan bagi orang yang melakukan hal itu bagi dirinya. Jadi Tuhan Yesus itu bisa mengajar dan bisa melakukan. Ya, ada banyak manusia bisa ngajar, bisa berbicara, tapi tindakannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Mengampuni sudah menjadi gaya hidup Yesus. Berbicara dan perbuatan sama tentang kasih dan mengampuni. Nah, jemaat di Korintus juga perlu memiliki gaya hidup yang mengampuni. Kita ingat ya, beberapa waktu lalu kita pernah belajar ada satu masalah yang besar sehubungan dengan dosa yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal atau tidak percaya kepada Allah. Apa perbuatan orang itu? Bapak Ibu ingat? Ya, benar. Ada orang yang hidup bersama dengan istri dari ayahnya, atau melakukan hubungan suami dan istri dengan istri dari ayahnya. Nah, orang itu kemudian oleh gereja dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya ditegur, diberikan arahan, bahkan diberikan disiplin gereja.
Ya, ada suatu pembatasan bagi orang itu dalam aktivitas kerohaniannya supaya dia mengalami pertobatan. Dosanya diserahkan kepada iblis kembali karena iblis itulah sumber dosa, dan jiwanya diselamatkan. Masih ingat ya pengajaran Rasul Paulus yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Nah, kemudian ada teguran bagi jemaat di Korintus oleh Rasul Paulus karena rupanya orang-orang itu tidak memberikan pengampunan. Gereja tidak melakukan pengampunan, menegur iya, keras iya, bersama satu gereja iya, tetapi kemudian tidak ada pengampunan dari seluruh gereja itu, tidak ada perbuatan kasih bagi orang yang sudah melakukan perbuatan dosa yang memalukan Tuhan, yang memalukan gereja, dan membuat seluruh anggota gereja menjadi sedih. Ya, tapi mereka tidak memberikan pengampunan dan tidak menunjukkan kasih. Coba lihat dari 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai 7. Dikatakan dalam ayat yang kelima ada kesedihan memang atas perbuatan berdosa seseorang yang dilakukan dalam gereja di Korintus. Seluruh anggota gereja bersedih. Rasul Paulus yang mendengar juga bersedih, dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Ya, mungkin ada orang yang nggak peduli di gereja, tapi setidaknya ada orang di gereja yang peduli dan merasa sedih akan perbuatan dosa itu. Yang kedua, gereja sudah memberikan teguran. Kalau saudara melihat ayat yang ke-6, Bapak dan Ibu, ya, orang yang demikian yang melakukan perbuatan dosa itu sudah ditegur oleh gereja, tapi ditegur terus rupanya, ya, terus menerus. Bayangkan ya, kalau kita berbuat salah, ditegur oleh orang yang kita terima, tapi kalau terus menerus ditegur, tidak ada usulan perbaikan, ditegur lagi, tidak ada saran, ditegur lagi, tidak ada perbuatan mengampuni, ditegur lagi, tidak menunjukkan perbuatan kasih. Itu yang dilakukan oleh jemaat di Korintus bagi orang tersebut. Jadi dikatakan bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sudah dijatuhkan disiplin gereja, terus menerus kamu tegur, tapi kamu tidak menunjukkan adanya pengampunan dan tidak menghibur orang yang sudah kamu tegur itu. Lihat ayat yang ke-7. Sehingga kamu sebaliknya seharusnya mengampuni dan menghibur dia. Jadi harusnya kita memberikan pengampunan dan hibur dia, datang ya. Sudah ya, kamu sudah ditegur gereja dan kamu sudah bertobat. Ya, kamu sudah diampuni dosanya dan kami juga mengampuni kesalahanmu sebagai gereja. Kuat ya, ayo bangkit kembali. Nah, itu kata-kata menghibur, kata-kata mengampuni orang itu. Tapi jemaat enggak melakukan. Itu sebabnya diingatkan oleh firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 kita melihat nasihat firman Tuhan ini mengajarkan sebuah gaya hidup yang mengampuni orang yang telah berdosa kepada Tuhan, bersalah kepada gereja, membuat sedih dan susah gereja, dan orang itu diampuni perbuatannya. Ya. Nah, tujuan dari pengampunan yang diberikan bagi orang itu apa? Supaya orang itu merasa dia diampuni oleh teman seimannya. Dia diterima kembali di komunitasnya. Dia pernah dijauhi karena dosanya. Tapi kemudian ketika jemaat datang dan kami menerima kamu kembali, ya kami ingin kamu memperbaiki hidup bersama-sama dengan kami juga memperbaiki hidup kami. Dan orang yang diampuni itu merasa dikasihi, diterima, senang ya. Coba kalau kita berbuat salah, kita dihakimi, sedih rasanya ya. Kita dijauhkan, sedih rasanya. Tapi kalau didekati, diampuni, dan diterima kembali itu rasanya kita semangat kembali. Nah, selain itu, supaya orang itu yang merasakan penghiburan dan ditegur itu tidak binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Bayangkan, kalau dia terus-menerus ditekan oleh teman-teman seiman, dia merasa gak ada yang terima, dia merasa tertolak, lalu dia kemudian merasa berat dan itu membuat dia menjadi sakit, bahkan akhirnya membuat dia mengalami kematian karena kesedihan. Dan tidak ada orang yang mau menghibur, itu kasihan ya. Jadi tujuan pengampunan bagi orang itu dia merasa diterima, dia merasa diampuni, dan dia bisa kembali kepada komunitas rohaninya. Bapak dan Ibu, kita sudah belajar tujuan dari pengampunan bagi orang yang diampuni kesalahannya. Ya, mari kita diskusikan bersama-sama dari 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai 7 tadi. Yang pertama,
apakah Bapak, Ibu, dan saya serta seluruh gereja turut merasakan kesedihan kalau ada satu orang saja dari anggota gereja kita yang terdapati melakukan perbuatan dosa dan kelihatan dosa itu, ketahuan, apakah kita merasa sedih? Harusnya ya, karena kita adalah saudara di dalam Kristus, satu komunitas rohani sebagai gereja. Karena satu menderita, semua menderita, satu dimuliakan, semua dimuliakan. Namun ada juga ya yang tidak baik dilakukan oleh orang-orang. Dia tahu saudara seimannya berbuat dosa, apa yang dilakukan orang itu? Sebarkan gosip ya. Teman kita itu begini begitu. Lalu sebarkan lagi kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang di luar gereja. Itu jangan, nggak boleh. Yang itu mempermalukan diri sendiri, mempermalukan Tuhan, dan mempermalukan gereja. Janganlah kita menyebarkan berita busuk, berita buruk ya. Apapun yang terjadi di dalam gereja, kita perlu menunjukkan kasih dan pengampunan bagi orang tersebut. Bolehkah kita memberi teguran bagi orang yang melakukan perbuatan dosa dan tahu bahwa orang itu memang demikian? Firman Tuhan mengatakan tegur, tidak apa-apa. Ya bahkan berikan dia arahan supaya dia mengalami pertobatan. Bahkan dikatakan berikan disiplin gereja, nggak apa-apa, tapi terus dibimbing orang tersebut ya supaya dia bisa memperbaiki perbuatannya yang berdosa. Jadi memberikan teguran nggak apa-apa ya. Jangan berkata, saya sendiri kan orang berdosa. Iya, sambil kita memperbaiki diri kita sendiri. Ya dengan menegur orang lain yang kelihatan berbuat dosa itu, kita juga harus memperbaiki diri kita. Dan bersedia kalau diri kita juga kedapatan berdosa dan orang menegur, terima. Itu konsekuensinya. Nah, kita bisa memberikan teguran dan boleh juga ditegur. Yang ketiga, bagaimana cara gereja memberikan teguran yang baik? Tadi firman Tuhan berkata apa? Setelah kamu menegur, tunjukkan pengampunanmu, tunjukkan kasihmu, ya supaya dia jangan terus bersedih dan merasa terus berdosa. Itu namanya memberikan cara yang baik ketika kita menegur orang yang melakukan kesalahan. Ya cara-caranya pasti kita sudah tahu ya. Datangi dia dulu berdua, kasih tahu Pak Pendeta, ya bersama-sama dengan Pak Pendeta, memberitahu kesalahan orang itu. Kalau kesalahan orang itu sudah menyadari kesalahannya dan mau bertobat, gak usah disebarkan lagi kepada orang lain. Tapi kalau dia masih belum mau, ya bawa pengurus gereja, beritahu lagi kesalahannya, beri dia kesempatan untuk menjelaskan keadaannya. Ya, nah itu yang teguran cara-caranya dan bagaimana kita bisa memberikan teguran yang baik. Yang keempat, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita perlu berhenti menegur orang yang kedapatan melakukan perbuatan dosa itu. Tadi dalam jemaat di Korintus, mereka terus-terusan menegur ya. Beban itu orang yang ditegur. Bagaimana sih seharusnya kalau kita tahu, stoplah kita menegur dia. Bagaimana? Apa yang menjadi indikator bahwa kita perlu berhenti ketika kita memberikan teguran? Ya, orang itu menerima, kemudian ya orang itu berubah, lalu dia ada pertobatannya. Bahkan kalau kemudian dia berani ya, dia menyatakan di depan jemaat gitu, Pak Pendeta, saya minta waktu, saya ingin menyampaikan pemberitahuan tentang kesalahan saya dan minta ampun di hadapan Tuhan dan minta pengampunan juga dari saudara-saudara seiman. Itu baik ya, dan pasti pendeta atau gereja memberikan kesempatan bagi orang yang mau melakukan hal itu. Bahkan kalau pendeta sendiri melakukan kesalahan, dia harus berani seperti itu. Minta izin, memberitahu kepada jemaat kesalahannya, dan meminta jemaat untuk mengampuni dia. Dan jemaat berhenti menegur, orang-orang di dalam gereja berhenti menegur. Jangan lagi menegur kalau orang sudah bertobat. Ya. Yang kelima, setelah menegur, apakah tujuan dari pengampunan bagi orang yang diampuni tersebut? Kita menegur, lalu tujuan bagi orang yang kita tegur itu apa? Ya supaya orang itu kemudian menerima kasih kita, menerima pengampunan dari kita, dan dia merasa dipulihkan oleh saudara-saudara seimannya. Dia dikuatkan, ya. Dia akan merasa saya sudah bertobat dan saudara-saudara seiman saya ada bersama dengan saya, mendukung saya untuk menjalani hidup ini kembali hari lepas hari bersama dengan Kristus. Itu tujuan dari pengampunan bagi orang yang sudah diampuni tersebut.
Kebenaran yang kedua, menghidupi gaya hidup mengampuni. Tujuan pengampunan itu juga bagi kita loh, orang-orang yang mau mengampuni. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 8 sampai 11, di situ firman Tuhan mengajarkan ada tujuan juga bagi kita orang-orang yang mau mengampuni. Nah, Bapak dan Ibu, kita belajar tentang gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Ciri khas ya, ciri khas seseorang. Jadi kalau gaya hidup orang Kristen ya ciri khas orang Kristen. Siapa patternnya, siapa teladannya, siapa pola hidup yang kita ikuti? Yesus Kristus, betul. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus ya. Dan ciri khas gaya hidup orang Kristen yang mengampuni terjadi karena kita memiliki kasih. Kalau tidak ada kasih nggak mungkin. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu murah hati, kasih itu penyayang, kasih itu sabar. Ya itu semua terjadi kalau kita punya kasih di dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita juga sudah menerima kasih Kristus. Perbuatan kita yang jahat jauh melebihi perbuatan jahat orang lain kepada Tuhan, kita diampuni. Kita mendapat kasih Tuhan dan kita juga perlu melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita dapat mengampuni orang yang bersalah tanpa syarat seperti Kristus telah melakukannya. Ketika Yesus mati di salib, apakah dia menyebutkan syaratnya? Saya mau mati loh, kalau kamu mau bertobat, kamu mau berubah, kamu mau meninggalkan semua dosamu, baru saya mau mati. Enggak. Yesus nggak bilang syarat seperti itu. Dia mau menyerahkan dirinya, dia rela mati bagi saya dan saudara supaya kita diampuni dosanya tanpa syarat. Kamu percaya kamu diampuni dosamu dan kamu menerima kasih anugerah Kristus. Jadi jelas ya, kalau kita mau mengampuni seseorang, jangan embel-embeli. Saya mau mengampuni kamu, tapi janji ya, nggak boleh buat lagi sama saya. Saya mau mengampuni kamu, tapi janji ya, bereskan dulu semua perbuatan dosamu, baru saya mau ampuni. Nggak perlu begitu. Ya ampunilah tanpa syarat. Ya. Seperti Kristus telah melakukannya. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan kepada setiap orang yang mau mengampuni orang yang bersalah dengan sungguh-sungguh mengasihi orang itu. Ya 2 Korintus 2 8 sampai 9. Coba lihat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Ya, supaya kita mau mengampuni dia, sungguh-sungguhlah dalam mengasihi orang itu. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Taat nggak kamu mengikuti perintah-perintah Tuhan untuk mengasihi, mengampuni orang yang bersalah. Nah, tujuan pengampunan bagi orang yang mengampuni adalah dia mampu menyatakan perbuatan yang penuh kasih sesuai dengan ketaatannya dalam firman Tuhan. Itu tujuan pengampunan bagi kita yang mau mengampuni orang. Lalu firman Tuhan juga menasihatkan bahwa pengampunan itu dilakukan bersama sebagai gereja. Kamu itu siapa? Kamu ini bukan kamu yang tunggal, tapi kata ganti untuk orang ketiga bagi keseluruhan orang-orang yang ada di dalam gereja, jemaat, gereja. Kamu itu semua harus mengampuni. Jadi ini ajaran supaya semua gereja sebagai orang Kristen saling mengampuni. Tindakan memberikan pengampunan dilakukan merupakan tindakan di hadapan Kristus. Lihat 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi di hadapan Kristus kita mau mengampuni orang, itu menjadi suatu kata, saya mewakili. Saya ada perwakilan Kristus yang memiliki sifat pengampunan dan kasih, saya juga mau melakukan untuk kamu. Untuk orang yang bersalah, itu di hadapan Kristus. Kita adalah wakil dari Tuhan juga untuk menunjukkan kasih dan pengampunan bagi orang berdosa yang sudah menyatakan pertobatannya. Bagi orang yang melakukan kesalahan kepada kita apapun juga, kita mau mengampuni orang tersebut. Jadi tujuan pengampunan bagi orang yang mau mengampuni, dia adalah wakil Tuhan Yesus menyatakan kasih dan pengampunan. Nah Bapak Ibu, pernahkah kita mengampuni orang yang kedapatan berbuat dosa? Atau justru kita malah jadi marah pada orang itu, malah menjadi menyebarkan perbuatan dosanya kepada orang lain? Tidak ya, saya pikir ya, karena kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti pernah melakukan pengampunan bagi orang yang berbuat salah, berbuat dosa ya.
Ya, banyak ya. Lalu apakah yang dirasakan diri kita bila kita menunjukkan kasih dan kemudian mengampuni orang yang berdosa itu? Kita senang karena kita sudah menjadi orang yang mengikuti perintah Tuhan. Kita memberikan kasih dan mengampuni, rasanya senang ya. Nah, lakukanlah pengampunan bagi orang yang bersalah. Alkitab kemudian mencatat mengenai tujuan pengampunan bagi orang-orang yang mau mengampuni. Coba lihat 2 Korintus 2 ayat 11. Apa kata firman Tuhan di situ? Mari baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, kita tahu apa maksud iblis kalau kita tidak mau mengampuni. Dia tuh licik, iblis itu ya. Dia berusaha mengambil keuntungan dari setiap hidup orang-orang Kristen. Dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam gereja, iblis itu tuh licik ya. Dia selalu punya maksud untuk mengambil keuntungan yang menjatuhkan orang Kristen dan gereja Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan ini ya. Kalau ada orang yang tidak mengampuni, apa yang terjadi? Iblis akan memperoleh keuntungan. Orang itu tidak punya rasa kasih dan tidak punya jiwa mengampuni. Jadi iblis untung melihat orang-orang yang seperti itu, karena iblis memang begitu ya. Yang kedua, iblis dapat mengambil keuntungan atas orang yang mau bertobat dari dosa, tapi teman-teman seimani dalam gereja tidak mau mengampuni ya. Lalu iblis membujuk orang yang berdosa itu. Ya, lihat tuh teman-temanmu di gereja, teman-teman sekomunitasmu, teman-teman sebagai orang percayamu, mereka tidak mau mengampuni kamu, tidak mau menerima kamu. Orang itu jadi putus asa ya, karena dia tidak mendapatkan orang yang mau mengampuni dan mengasihinya. Dan orang itu, kata firman Tuhan, nanti lama-lama binasa ya, dalam kesedihannya yang berat itu. Itu iblis selalu mengambil keuntungan untuk hal itu. Yang ketiga, iblis dapat mengambil keuntungan dari jemaat-jemaat atau hamba Tuhan kalau orang-orang itu tidak dapat mengampuni orang lain yang bersalah. Keuntungan apa yang iblis peroleh? Orang gak akan datang kepada orang Kristen karena orang Kristen gak mau mengampuni, gak punya kasih. Iblis tidak akan berhenti ya untuk membuat orang jangan datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta tuh gak mau mengampuni, gak mau menunjukkan kasih. Orang bersalah gak diampuni ya, jadi jangan datang. Rugi kita. Padahal tidaklah demikian. Pak Pendeta dan orang-orang Kristen itu orang-orang yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan ya. Jadi jangan biarkan iblis mengambil keuntungan. Iblis itu licik. Dia tuh musuh yang paling licik dan banyak siasat untuk menipu kita. Termasuk kalau kita tidak mau memiliki kasih dan pengampunan bagi orang yang bersalah. Sebab itu, hiduplah dalam gaya hidup yang mengampuni, sehingga iblis tidak bisa mengambil keuntungan dari peristiwa apapun dalam hidup kita, bahkan dalam peristiwa orang yang berdosa dalam gereja. Perbuatan dosa memang tidak bisa diabaikan, namun cara penanganannya juga perlu diperhatikan, harus dilandasi dengan kasih dan pengampunan yang menjadi ciri khas atau gaya hidup orang Kristen. Semua orang butuh pengampunan yang terjadi dikarenakan adanya kasih. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin kita obrol-obrol ya. Dapatkah kita menjadi orang yang siap sedia untuk memberikan pengampunan? Setelah mendengar firman Tuhan, tidak ada jawaban lain. Dengan hati yang tulus kita akan berkata, dapat. Saya selalu siap sedia untuk memberikan pengampunan bagi orang lain ya. Karena itu sudah diajarkan oleh firman Tuhan pagi ini. Yang kedua, bagaimanakah gaya hidup mengampuni dapat menjadi milik semua orang Kristen? Ya, kita mencontoh kepada Yesus Kristus, lalu kita harus memiliki kasih seperti Kristus mengasihi kita, dan Kristus mengasihi semua manusia yang berdosa, hingga kita memiliki gaya hidup mengampuni, dan kita melakukan apa yang firman Tuhan sudah katakan bagi kita. Ya, Bapak dan Ibu, lalu bagaimanakah tindakan kita supaya iblis tidak mengambil keuntungan atas permasalahan dosa yang terjadi dalam gereja? Ya, kita harus memiliki kasih dan pengampunan pada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan membereskan masalah dosa itu dengan kasih dan pengampunan. Bapak dan Ibu, jadi firman Tuhan sudah dengan jelas dan baik sekali mengarahkan kita sebagai orang-orang Kristen di dalam hidup kita, di dalam hidup bergereja. Kalau ada orang yang berbuat salah, melakukan perbuatan dosa,
ya, melakukan kejahatan, hiduplah dalam gaya hidup yang mau mengampuni orang itu. Itu ciri khas kita, mau mengampuni setiap orang. Firman Tuhan sudah mengajarkan hal itu dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai 11. Karena ada tujuan pengampunan bagi orang yang diampuni. Ya, dia merasa dikasihi, diterima kembali, dia dipulihkan dari rasa bersalahnya, dari perbuatan dosanya, dari perbuatan kejahatannya. Dia dipulihkan, diampuni, dikasihi, diterima kembali. Lalu yang kedua, menghidupi gaya hidup mengampuni. Tujuan pengampunan bagi orang yang mengampuni, jadi menunjukkan ciri khas Kristus kepada orang yang berdosa. Dia tidak memberi kesempatan bagi iblis, ya, supaya menjatuhkan gereja dan setiap orang Kristen, dan dia puas karena dia menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya berharap kita semua memiliki gaya hidup mengampuni sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan supaya gereja terus menunjukkan terang dan kasih Kristus, karena terdiri dari orang-orang yang mengasihi dan orang-orang yang mengampuni. Hiduplah seperti yang firman Tuhan sudah katakan. Nah Bapak Ibu, sampai bertemu minggu depan, kita tetap setia belajar firman Tuhan, jaga kesehatan rohani kita dengan membaca firman Tuhan, berdoa, bersaat teduh secara pribadi dan keluarga, dan jaga kesehatan jasmani kita di tengah-tengah wabah penyakit yang terjadi. Saya berharap Bapak Ibu di kelas wanita senior ini sudah divaksin semua, ya. Kalaupun belum, tetap Tuhan memberikan sehat, dan yang sudah divaksin juga tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang sudah diberikan bagi kita. Mari kita mengakhiri dengan berdoa bersama. Bapak, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar dari firman Tuhan tentang gaya hidup mengampuni sebagai ciri khas kami, sebagai gaya hidup kami sebagai orang percaya Tuhan. Dan biarlah kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dalam hidup kami bergereja, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, saya berdoa bagi bapak dan ibu-ibu di kelas ini yang mengikuti setiap pelajaran ini, biarlah mereka diberkati, dikasihi Tuhan, dan mereka hidup dengan sukacita, menjadi orang-orang yang penuh dengan pengampunan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.